Wuling Almaz Facelift dilengkapi dengan mesin 1500cc 4 silinder turbo yang mempunyai tenaga 140 horsepower dan mempunyai torsi 250 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT 8 percepatan. Wuling Almaz ya. Well, ini udah yang facelift ya. Bisa dilihat banget dari bentuk grill depannya ini berubah ya. Seperti lihat kalau yang lama itu kelihatannya lebih agresif ya, dia lebih kayak kotak-kotak gitu. Sedangkan kalau ini, kalau gue mungkin bilangnya nggak kalem ya, tapi lebih kayak futuristik gitu, kayak robot kalau gue ngeliatnya. Well of course kebanyakan mobil yang baru tuh emang, apalagi Wuling ini ya, dengan apalagi ada mobil elektriknya, dan ini sekarang yang facelift ini yang baru ini memberikan kesan futuristik car. Let's just start, let's go. Kita mulai dari lampunya ya. Untuk lampunya ini di sini udah LED ya guys. Dan dia modelnya bar gitu, stripe panjang. Dan untuk headlampnya itu dia ke bagian bawah sini guys. Nah, untuk grillnya sendiri ini dengan sentuhan chrome-nya seolah-olah memberikan 3D yang nggak kayak dalam gitu bentuknya kalau dilihat. Well, untuk ke bagian bawah sendiri, bumper bagian bawahnya ini sentuhan chrome-nya. Kelihatannya biarpun dia lebih kalem, tapi kelihatannya lebih kayak futuristik. Well, let's move on to the side. Oke, untuk velgnya sendiri dia pakai ring 18 dengan ban profil 55 ya. Tentunya ini udah jelas ini mobil yang tinggi. Let's just say SUV gitu ya. Karena profil bannya juga kayak gitu, all terrain ya. Untuk bagian samping, side skirt, body kit ya, bagian samping ini gue suka banget dengan ada list chrome-nya. Dan di sini juga ada roof rack ya. Dan ini real roof rack, nggak seperti yang... Alright, so without further ado, karena sampingnya dia tidak terlalu signifikan, tidak ada perbedaan yang mencolok ya, seperti dari mobil yang sebelumnya. So without further ado, let's go to the behind. Alright guys, sekarang we are at the rear of the car, dari bagian belakang. Kita langsung mulai aja. Di sini ada perubahan yang sangat mencolok ya, terutama pada bagian tulisan Wulingnya ini. Karena yang sebelumnya itu dia pakai logo ya. Sekarang ini dia langsung pakai tulisan yang besar di samping ini. Dan untuk bagian belakangnya dia ada bagian chrome-nya nih guys. Ya. Dan dia masih belum ada defogger ya. Oke, but it's okay. Tampilan belakang belum ada perubahan yang signifikan kecuali itu. Sekarang kita langsung lihat aja ke bagian bagasinya. Dia udah pakai shark fin dan kameranya udah 360. Dan kita bisa lihat kameranya dari kita lihat di dalam. Alright, so kita langsung buka aja dari belakang. Nah, bisa dilipat kayak gini guys. Ini biasa. Dan ini dia dilipatnya nih dia landai. Jadi ya bisa menaruh probably 2 atau 3 full big luggage ya itu ke dalam. Alright, let's check it out kalau ini bangku yang tadi dibuka dan kita duduk di sini kayak gini. Let's move on. Wuling Almaz RS tersedia dengan 5 pilihan warna. Yang pertama ada Starry Black, yang kedua ada Carnelian Red and Black, yang ketiga ada Aurora Silver and Black, yang keempat ada Tungsten Steel Grey and Black, dan yang kelima adalah Pristine White and Black. Alright guys, now
we are at the rear at the passengers ya, kita di belakang. Bisa dibilang untuk posisi tinggi badan 179-180 kurang lebih ya, buat kepala gue ini agak kena nih guys ya, ngepas lah gitu. Nah, of course ini untuk 2 orang ya, orang dewasa, saya rasa masih nyaman sih. Untuk di bagian sininya dia udah ada cup holder 2. Di sini ada colokannya 5 volt nih guys, untuk yang bagian kanan, dan untuk yang bagian kirinya juga ada cup holder. Cuma di sini ada pengontrolan AC ya. Jadi di sini bisa besar kecilin AC untuk bagian belakangnya nih guys. Kalau yang sini cuma colokan aja dan cup holder gitu. Wah, lumayan ya. Gue baru pertama kali ngeliat ada pengontrolan AC di belakang tuh di sini. Biasanya dari depan sama dari belakang. Lumayan. Nah, kita langsung ke bagian second row-nya ya. Gue jujur aja, gue suka nih sama stitchingnya. Memberikan kesan mobilnya nih racing ya. Stitchingnya tuh modelnya. Leather black ya warnanya. Di sini ada air conditionernya, dan di sini ada colokan. Di sini ada compartment buat naruh handphone of course. Di sini ada lacinya, dan ini untuk laci bangku belakangnya ini, kantongnya ini dia nggak full ya, jadi dia setengah gitu. Dan menurut gue sih lebih bagus kayak gini sih ya, jadi kalau ngambil barang tuh nggak perlu ngerogo-rogo banget. Terus kita langsung move on aja. Di sini ada buat compartment buat naro-naro barang ya, ada mug holdernya juga di bagian sini. Dan di sini ada handrestnya, of course. Di sini juga udah ada cup holdernya juga. Seperti yang gue bilang tadi ya, gue suka banget dengan panoramicnya ini ya, karena ini sampai belakang. Di sini ada sunroofnya juga gitu. Nah, untuk di bagian sininya ada lampunya 2 nih, udah white LED ya, udah bukan yang model kuning gitu. Nyaman di mata gitu. Well, overall untuk bagian sininya menurut gue sangat nyaman sih. Dengan posisi 190-180 masih nyaman banget ya. Dan tadi gue lupa mention, ternyata untuk bagian hanya ada di bagian sebelah kiri nih guys. Dia ada tuas di bagian sini. Sedangkan untuk bagian sini dia masih di sebelah sini, masih di bagian bawah untuk menggerakin ininya. Berarti memang memberikan kalau orang mau ke second row, they prefer dari samping sini, dari sebelah kiri gitu, dari sebelah kiri. Karena dia ada tuasnya di sini, gitu ya guys ya. Jadi lebih gampang aksesnya dari sebelah kiri. Karena kalau yang sebelah kanan dia langsung 2 nih senderannya, gitu. Well, ini juga masih bisa di reclining ke belakang ya, jadi masih bisa rebaan kayak gini. Ya, ini masih nyaman sih. Gitu. 3 orang di sini gue rasa masih sangat nyaman ya, karena dia untuk bagian tengahnya ini gak ada gundukannya. Nah, ini menurut gue nilai plus buat gue. Kelihatannya simple, tapi ini gue seneng banget dia tengahnya ini gak ada gundukan nih guys. Biasanya mobil itu di tengahnya ada gundukan. Nah, ini enggak. Jadi di tengah ini masih nyaman nih. Dan dia juga gundukannya dikit ya, bukan yang banyak. Jadi 3 di belakang ini masih sangat nyaman. Right? Without further ado, langsung aja kita ke bagian paling depan. Let's just go. Alright guys, sekarang kita langsung discuss about interiornya ya. Seperti dilihat dashboardnya ini, dia agak low ya. Dalam arti jadi sudut pandangnya tuh enak gitu. Dia nggak terlalu tinggi ya, rendah gitu. Dan kita langsung mulai aja. Untuk speedometernya ini udah full digital ya guys. Jadi dia tidak dilihat kayak gini. Nah, tampilannya kayak gini nih guys nih. Untuk tampilan speedometernya. Dan ini udah soft touch ya. Apalagi bagian sininya nih ada stitchingnya. Dan ini stitchingnya asli ya. Dia bukan palsu, ini beneran stitching. Dari setirannya di sini udah ada cruise controlnya, ada radio controlnya untuk connect ke head unitnya. Dan di sini dia sudah teleskopik dan tilt steeringnya juga udah ada ya. Di bagian bawah sininya ada bagian charging portnya nih guys. Di sini ada colokan USB, kemudian ada wirelessnya juga nih guys. Jadi tinggal taruh handphone aja kayak gini nih. Asik. Untuk di sini, of course, seperti biasa di sini ada tulisan eco-nya nih guys ya. Ini nyambung ke speedometernya nih guys. Nah dari sini kita langsung turun sini. Untuk bagian handbrake-nya dia udah bukan tuas lagi, tapi udah elektrik ya, yang pencet aja. Kemudian di sini ada lock, parking sensor, dan untuk kontrol AC di belakang. Nah
Selain itu tadi, kita di sini mobilnya juga udah lengkap dengan ACC, Adaptive Cruise Control, ada LKA Lane Keeping Assist, LDM Lane Departure Warning, AAB Auto Emergency Braking ya. Nah, kemudian dari situ kita langsung masuk ke namanya yang voice control aja nih guys ya. Voice control yang tadi gue bilang ini bisa pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pakai bahasa Inggris kan sometimes yang pronounce-nya nggak bisa pakai bahasa Inggris itu kan nggak masuk gitu, mereka nggak connect. Tapi kalau ini dia pakai bahasa Indonesia, jadi pasti bisa dong. Kayak misalnya nih ya, gue contohin. Halo Wuling. Halo. Nah, buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Oh, keren banget kan. Jadi di sini kita benar-benar bisa pakai bahasa Indonesia. Dan untuk head unitnya sendiri gue bilang gede kayak tab ini tadi ya. Ini ternyata juga macam-macam nih guys. Ini yang menarik dari head unitnya ya. Kamera 360-nya jelas banget. Bagian belakang, dari samping, kanan kiri. So, untuk di situ kita bisa lihat ya bagian ambient lights-nya ini. Bagian kaki dan juga bagian samping nih. Dia berubah kadang warna ungu, warna hijau, warna merah. Dan kita mulai lagi aja untuk ke bagian-bagian storage-nya ya. Kayak misalnya di sini untuk bagian handrest ini ada storage bagian sini yang gede. Dan di sini juga ada storage nih guys. And what do you know? Ternyata storage-nya ini udah pakai pegas. Jadi dia modelnya nggak yang langsung jatuh gitu. Dia ini ada pegasnya. Bukanya pelan-pelan. Really nice touch ya. Dan untuk bahan-bahannya ini juga udah pakai soft touch ya. Dan ini untuk bagian stitchingnya juga kalau dilihat ini bukan palsu. Jadi ini bener-beneran stitching beneran nih gitu, jahitan beneran gitu ya. Well, I guess that's it untuk bagian depan. Di sini udah ada lampu LED warna putih, ada buatnya menyimpan kacamata ya. Kemudian di sini ini yang disukain orang-orang ya. Di sini ada panoramiknya, ada sunroofnya juga. Dan semuanya bisa terbuka tutup gitu. Dan ini gede ya guys, sampai ke second row gitu. Dan ini juga bisa dikontrol, selain bisa dikontrol pakai voice, ini juga bisa dikontrol pakai pencet aja kayak gini guys. Tuh. And I think this car it's very convenient, terutama untuk bagian joknya ya. Joknya ini udah leather ya, warnanya hitam dengan stitchingnya menurut gue yang sangat racing ya. Dan bangkunya ini juga udah elektrik nih guys. Nah ini enak nih jadinya mobilnya, udah nggak perlu pakai reclining yang manual. Oke guys, nah sekarang ini kita mulai masuk ke feature yang menurut gue ini cukup keren untuk disimak ya guys. Misalnya nih, kita pencet air conditioner nih guys ya. Kita pencet. Nah tampilannya seperti ini nih guys nih. Seperti biasa ya, kalau untuk yang bagian atas ini biasanya ini ada di bagian dashboard ya, yang bisa kita putar-putar tuh atau mungkin dipencet ya. Ini sekarang semuanya ada di head unitnya, jadi tinggal dipencet gini nih guys tuh ya. Nah ini AC-nya sebesar apa, juga modelnya di head unit ya naruhnya. Ini untuk derajatnya nih guys ya. Nah ya udah tahu kan, kalau semakin kecil semakin dingin, kalau semakin besar ya semakin adem-adem aja. Nah di sini ada yang menarik, yaitu ada mode nih guys. Nah kalau kita mode nih ada hujan, segar, sejuk, dan langit. Nah kita pencet nih ya, misalnya hujan. Kalau kita pencet hujan, of course kan berarti hujan berarti air jatuh ya. Kalau kita pencet, tuh tiba-tiba dia langsung wipernya menyala. Ya, keren ya guys ya. Untuk matiin kita pencet aja, jadi dia ikut mati. Keren ya. Nah untuk misalnya segar nih, berarti udah kita mau nikmatin udara luar gitu ya. Kita pencet nih guys. Nah otomatis kemudian langsung bagian sunroofnya terbuka dikit nih guys gitu, untuk memasukkan udara segar. Keren ya menurut gue. Nah kemudian di bawah sini ada lagi yang namanya sejuk. Kita pencet tuh. Otomatis AC-nya nih guys. Buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Nah kalau sejuk otomatis semuanya tertutup dan AC-nya langsung besar. Ini artinya sejuk itu dia ingin mobil ini untuk dingin gitu ya. AC-nya langsung besar, bahkan atas tertutup, jadi tidak ada matahari yang menyinarin. Dan di sebelahnya ini ada yang namanya langit. Kalau langit of course berarti mungkin kita mau menikmati langit. Saya yakin banget ini pasti langsung terbuka. Bener kan?
ya. Jadi sunroof terbuka, panoramiknya juga sampai belakang. Well, menurut gue ini feature yang keren sih di mobil ini. Dan untuk semua tadi ya, yang feature-featurenya yang keren, mobil ini udah dilengkapi dengan speaker Infinity. Berarti kualitas dari suaranya ini udah yang premium ya guys, sudah bagus. Well, head unitnya udah kayak begini, gua rasa nggak perlu ada perubahan apa-apa sih ya. Apalagi udah dengan feature yang kayak gini, kalau ntar diganti, kita mau ganti feature ini ntar malah hilang gitu, malah bingung kan, sayang. Feature udah bagus, speakernya juga udah Infinity ya. So, kalau udah beli mobil ini sih tinggal pakai aja. Nice. Alright guys, so we have just been seeing everything. This is Wuling Almas. Tadi kita udah review, kita udah lihat dalamnya, eksteriornya, dan feature-featurenya yang menurut gua quite unik ya, keren gitu. Nah sekarang di sebelah gua ini ada Mbak Tessa dari Wuling Motors ya. Mbak, tolong perkenalkan Mbak di sini sebagai apa? Halo, saya Tessa dari Wuling Arista Kalimalang. Wuling Almas ini Mbak, apa sih Ya. kehebatannya sini? Betul. Wuling Lovers, Wuling Almas ini kita bandrol dengan harga 400 jutaan, tapi dengan berbagai banyak fitur di dalamnya. Salah satunya yang paling top di sini, kita punya fitur ADAS. Jadi ADAS ini kita bisa berkendara semi autopilot tanpa perlu kita menginjak pedal rem dan setir. Tentunya selain itu kita sudah dilengkapi juga fitur panoramic sunroof, ada fitur IOV juga, yang mana IOV ini kita bisa menghidupkan mesin salah satunya dari handphone. Gitu. Keren banget ya ini mobilnya. Ada lagi Kak. Oh, ada lagi? Kak. Oke. Ya, kita punya fitur WIN, Wuling Indonesian Comment. Hmm. Jadi voice comment-nya si Almas ini, fiturnya sudah pakai bahasa Indonesia. Halo Wuling. Halo. Kalau misalnya pengen lihat nih mobil atau pengen ngubunginnya kemana Mbak? Boleh? Hmm. Nanti bisa Tessa bantu di Wuling Arista Kalimalang dengan nomor telepon di 081 33 872 1564. Screenshot ya guys, kita langsung bisa hubungin Mbak Tessa di sebelah saya nih. Terus ada lagi Mbak yang mau ditambahin? Wuling Arista Kalimalang juga menyediakan unit test drive tentunya. Bagi Wuling lovers yang misalnya tidak ada waktu nih untuk berkunjung ke dealer, jangan khawatir, kita juga bisa Kak mengantarkan unit test drive ke tempat Wuling lovers semua. Gitu. Oke, udah? Ada yang mau ditambahin lagi? Kurang lebih? Oh, udah cukup. Promo-promo sih Kak. Oh, promonya. Iya, Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. promo yang Oke paling guys. penting, Kak. Oke. Kalau gitu kasih tahu dong Mbak, untuk Almas, Wuling Almas ini ada promo apa sih? Jadi khusus untuk pembelian New Almas ini di bulan Oktober kita banyak promo ya. Dari mulai paket kredit dari mulai bunga 0%, DP-nya Kak itu cukup 30 jutaan aja. Ya, dengan angsuran tinggal pilih nih, mau angsuran 8 jutaan juga boleh. Guys, pokoknya emang udah banyak banget nih ya. Sekarang pokoknya kalau kalian interesting dengan mobil ini, gue tinggal langsung hubungin Mbak aja ya Mbak ya. Tadi di nomor yang tadi ya guys ya. So, without further ado, terima kasih ya Mbak Tessa. Thank you Kak. So, without further ado, that is our review for Almas, Wuling Almas. My name is Dorizilla. Cars ID, back to you guys. Halo Wuling.